sebagai ideologi dan utopia dalam tinjauan filsafat hermeneutika Paul Ricoeur. Oke. Saya akan membahas Pancasila sebagai ideologi dan utopia. Dan teks utama yang saya tafsir adalah pidato Bung Karno lahirnya Pancasila 1 Juni 45. Dan pertanggungjawaban metodologis saya pakai hermeneutika Ricoeur, terutama teori dia tentang otonomi semantis sebuah teks dan teori tentang mimesis. Pancasila adalah sebuah warisan yang paling bernilai yang kita terima dari Bung Karno dan para pendiri Republik ini, dan yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Dan Bung Karno pada beberapa kesempatan mengatakan bahwa Pancasila ini bukan karangan dia, melainkan mutiara yang digali dari rahim bumi Indonesia, dari lubuk sejarah dan pengalaman hidup masyarakat. Dan Pancasila kemudian sudah diterima sebagai dasar negara, dan itu sudah menjadi tradisi politik Indonesia. Tapi tradisi menurut Ricoeur adalah dialektika dari proses sedimentasi atau pengendapan dan proses inovasi. Sedimentasi tanpa inovasi mati. Inovasi tanpa sedimentasi tidak mungkin. Dan karena itu Pancasila tidak boleh hanya menjadi suatu warisan yang kita simpan begitu saja seperti relikwi di museum, melainkan sesuatu yang harus memberikan inspirasi yang kita tafsir kembali. Dan karena itu dalam makalah ini saya akan menggunakan hermeneutika Ricoeur untuk membahasnya sebagai ideologi dan utopia. Ideologi sudah biasa kita kenal, tapi Pancasila sebagai utopia mungkin kurang kita kenal. Oke, saya gunakan itu hermeneutika Ricoeur untuk membantu kita. Ricoeur itu salah satu filsuf kontemporer yang sangat berjasa dalam bidang hermeneutika. Dan sumbangan dia yang terpenting menurut saya adalah gagasan dia tentang otonomi semantis sebuah teks dan teori dia tentang mimesis. Sedikit tentang otonomi semantis. Menurut Ricoeur, sebuah teks yaitu karya wacana yang dimantapkan dalam tulisan mempunyai otonomi semantis rangkap 3. Otonomi semantis terhadap maksud pengarang di luar teks, otonomi terhadap lingkungan kebudayaan asli di mana karya itu ditulis, dan otonomi terhadap pendengar atau publik yang asli. Otonomi semantis terhadap maksud pengarang. Yang dimaksudkan di sini ialah bahwa arti sebuah karya tulis tidak lagi bergantung pada maksud pengarang di luar teks. Jadi kalau umpamanya saya periksa pekerjaan mahasiswa, saya periksa apa yang dia tulis. Kalau dia bilang, oh saya maksudkan sekian sesudah ujian, saya bilang saya baca teks kamu, dan itu lain sekali. Jadi saya periksa apa yang tertulis. Dan sebetulnya ada 2 alasan. Kalau kita periksa lebih teliti. Yang pertama, teks itu mempunyai apa yang disebut ketaksadaran individual pengarang. Itu kita belajar dari psikoanalisis, bahwa ucapan atau ekspresi pribadi bisa menyatakan lebih banyak daripada apa yang dimaksudkan secara eksplisit. Dan yang kedua, apa yang disebut ketaksadaran lingual, ketaksadaran kolektif dalam bahasa. Bahasa mempunyai arti jamak dalam beberapa lapisan. Kata mempunyai struktur polisemi, kalimat bisa mempunyai arti ganda,
dan sebuah karya bisa menyarankan beberapa arti yang tidak seluruhnya bisa dikontrol oleh pengarang waktu menulis. Oke. Jadi itu kira-kira apa yang dimaksudkan dengan otonomi terhadap maksud pengarang di luar teks. Jadi kita tidak bisa tanya Bung Karno, apa maksudmu dulu waktu ucapkan ini? Kita hanya bisa menganalisis berdasarkan apa yang tertulis. Saya tidak bisa tanya, Kairil, apa maksudmu waktu engkau tulis sekali berarti sudah itu mati. Saya hanya bisa menafsir saja berdasarkan teks yang ada. Oke. Yang kedua, otonomi semantis terhadap lingkup kebudayaan asli. Dalam wacana lisan, kita terikat pada situasi atau konteks konkret saat itu. Sedangkan sebuah tulisan bisa berpindah dari satu budaya ke budaya lain, dari satu zaman ke zaman yang lain. Teks Plato umpamanya sudah beremigrasi dari zaman Yunani kuno ke abad pertengahan, ke abad modern, ke zaman kontemporer. Oke. Jadi dia itu keluar dari satu kebudayaan masuk ke dalam kebudayaan lain, dan dalam situasi itu dia direkontekstualisasi. Oke. Catatan ketiga, otonomi semantis terhadap publik yang asli. Surat-surat Rasul Paulus umpamanya ditulis kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, dan seterusnya. Tapi waktu kita baca, kita bisa membaca untuk umat sekarang ini seolah-olah ditujukan juga kepada kita sekarang. Apa yang tertulis itu mendapat universalisasi publik. Malahan surat-surat pribadi Gibran umpamanya, surat-surat cinta dia masih bisa kita baca karena itu tertulis. Biarpun dia maksudkan untuk orang tertentu saja, kekasih dia. Dengan itu, Ricoeur menunjukkan bahwa sebuah teks bisa kita tafsir berdasarkan apa yang tertulis di situ. Dan otonomi semantis ini punya konsekuensi yang sangat penting. Bahwa teks, tafsiran sebuah teks tidak bersifat reproduktif seperti yang disarankan oleh Schleiermacher, bapak dari hermeneutika modern, atau oleh Dilthey, melainkan bersifat produktif. Karena kita selalu menafsirnya menurut kita punya itu konteks sekarang, menurut horizon pemahaman kita sekarang. Sehingga semua tafsiran selalu merupakan pembauran cakrawala atau fusion of horizons menurut Gadamer. Karena itu tafsiran selalu bersifat produktif. Maka pengarang meninggal, konteks sosial berubah, publik yang asli hilang, tapi sebuah teks dapat hidup dari generasi ke generasi berkat otonomi semantis sebuah teks. Pidato Bung Karno tentang Pancasila dan surat-suratnya dari Ende dulu, serta tulisan lainnya, bisa kita baca dan tafsir kembali secara kreatif dari perspektif kita sekarang. Itu catatan pertama tentang otonomi semantis sebuah teks. Catatan kedua tentang teori Ricoeur tentang mimesis. Kata mimesis berasal dari kata kerja mimestai dalam bahasa Yunani yang bisa diterjemahkan dengan meniru, mengulangi, mengikuti, meneladani, menjiplak, memalsukan, meragakan ulang, menciptakan kembali. Tapi Ricoeur mengambil alih istilah ini dari poetika Aristoteles, di mana mimesis harus diterjemahkan dengan tiruan kreatif. Jadi dia menggunakan dalam arti itu saja, suatu tiruan kreatif. Karena dia mendasarkan pada poetika Aristoteles, di mana tragedi, maksudnya drama-drama besar dulu dari Sophocles umpamanya, di situ Aristoteles mendefinisikan tragedi sebagai mimesis praxeos, yang berarti tiruan kreatif atas tindakan manusia. Dan mimesis praxeos melalui plot atau yaitu jalinan pelbagai peristiwa dengan macam-macam unsurnya menjadi sebuah rajutan kisah yang utuh yang dapat dipahami.
mimesis dalam Aristoteles itu hanya berlaku di dalam teks suatu puisi, dalam satu drama, dalam satu karya sastra. Itu yang dimaksudkan oleh Aristoteles. Dan Ricoeur menggunakan dalam arti itu. Tapi kemudian Ricoeur memperluas menjadi 3 mimesis. Mimesis 1, yaitu prefigurasi tiruan kreatif sudah dalam tindakan konkret manusia. Maka anak meniru orang tuanya, murid meniru gurunya, itu atlet meniru pelatihnya, dan seterusnya. Itu tiruan kreatif pada level tindakan langsung. Mimesis 2 adalah tiruan kreatif melalui konfigurasi plot sebuah kisah. Sedangkan mimesis 3 adalah transfigurasi tindakan manusia yang terjadi berkat pengaruh sebuah kisah. Maka biasa dulu itu pengarang Mahabharata dia mengatakan kalau orang sungguh mendengar sebuah kisah, dia tidak bisa hidup seperti dulu lagi. Hidupnya mesti berubah. Kalau orang mendengar perumpamaan Yesus umpamanya tentang orang Samaria yang baik dan dia menghayati, dia mesti berubah. Sekarang kita lihat sedikit tentang mimesis 1. Sudah dikatakan mimesis 1 adalah tiruan kreatif yang sudah terjadi dalam praksis atau tindakan manusia konkret. Sebelum tindakan itu dikisahkan. Karena apa? Karena tindakan mempunyai struktur makna, punya ragam simbolik, dan ciri temporal. Kalau kita buat analisis struktur makna dari sebuah tindakan, maka kita lihat tindakan mempunyai pelaku, tujuan, motif, lingkup sekitar, pelaku serta, dan akibatnya. Semua unsur ini bersama-sama membentuk jaringan konseptual yang kita sebut tindakan manusia, yang beda dari peristiwa alam. Tapi tindakan manusia itu mempunyai ragam simbolik dalam kebudayaan yang berbeda. Orang India misalnya kalau mereka mengatakan ya, mereka gelengkan kepala beberapa kali. Ya, yes. Orang Indonesia menganggukkan kepala tanda setuju, sedangkan menggelengkan kepala tanda tidak setuju. Jadi itu ragam simbolik menurut kebudayaan tertentu. Sedangkan ciri temporalnya jelas, sebuah tindakan selalu berdasarkan pengalaman masa lalu, kita buat sekarang demi sesuatu di masa depan. Itu saja yang secara sederhana. Oke. Dan tindakan di situ Ricoeur tunjukkan bahwa antara tindakan dan kisah terdapat hubungan timbal balik. Without narrative, all action would be mute. Without the realm of action, all narrative would be empty. Jadi tanpa kisah, semua tindakan kita akan tetap bisu, tidak diketahui apa-apa. Sedangkan tanpa itu tindakan, semua kisah akan kosong belaka. Dan orang Indonesia bilang omong kosong. Mimesis 2. Mimesis 2 adalah konfigurasi plot sebuah kisah. Bagaimana hubungan mimesis 1 dan mimesis 2? Pertama, keduanya saling mengandaikan. Tindakan memberi bahan untuk dikisahkan, sedangkan kisah memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tegas tentang tindakan itu. Kedua, kisah merupakan transformasi kreatif atas mimesis 1 melalui proses seleksi dan kombinasi. Terjadi proses seleksi karena umpamanya waktu seorang pengarang mengisahkan riwayat hidup Bung Karno umpamanya, tidak bisa dikisahkan seluruhnya. Hanya diambil beberapa data yang relevan dan dirajut menjadi satu. Itu proses seleksi. Dan proses kombinasi berarti bahan-bahan yang diseleksi kemudian dirajut sekian sehingga membentuk satu kesatuan. Tapi rajutan itu selalu berdasarkan pandangan tertentu, kepentingan tertentu. Oke. Biasanya semua itu membentuk satu komposisi yang harmonis. Tapi Ricoeur bilang sebuah cerita yang menarik bukan saja sesuatu unsur yang harmonis belaka di situ,
melainkan juga unsur yang mengandung ketegangan, yang bisa mengubah alur cerita secara tak terduga. Ricoeur menyebutnya discordant concordance. Concordance artinya unsur yang menyatukan, discordant unsur yang memecah. Cerita menjadi satu cerita yang bisa dimengerti kalau unsur konkordansi lebih kuat dari unsur diskordansi. Tapi cerita menjadi menarik kalau ada ketegangan di antara keduanya. Mimesis 3, menurut Ricoeur, mimesis 3 menandai pertemuan antara dunia yang disarankan oleh sebuah teks dan dunia konkret dari pendengar. Apa yang oleh Gadamer disebut pembauran horizon atau pembauran cakrawala. Sebuah teks yang dibaca, sebuah kisah yang disimak menawarkan sebuah dunia potensial. Dan ketika kita menghayatinya, hidup kita ditransformasi atas dasar inspirasi sebuah kisah. Maka waktu kita mendengar, menghayati sebuah kisah dengan sungguh, dunia kita mengalami transformasi, hidup kita juga mengalami transformasi. Maka Ricoeur mengucapkan ini kata-kata dia yang saya paling suka. Dia mengatakan, the metamorphosis of the world in play is also the playful metamorphosis of the ego. Metamorfosis dunia dalam permainan wacana, adalah juga metamorfosis nan rancak dari ego. Kita diubah secara kreatif. Ketika kita membaca sebuah novel, sebuah kisah yang bagus, sebuah puisi yang bermakna, kita ditransformasi. Catatan kritis saya terhadap Ricoeur ialah ini. Karena Ricoeur mendasarkan teorinya para poetika, ia menekankan mimesis sebagai proses kreatif. Mimesis is poiesis, poiesis is mimesis. Dan poiesis dalam arti kreativitas, dalam arti seluas-luasnya. Tapi pada hemat saya, hubungan antara mimesis 1, 2, 3 tidak selalu ditandai transformasi kreatif. Kemungkinannya jauh lebih banyak. Dalam proses itu orang bisa memalsukan, menjiplak, membuat deformasi, merusak, malahan apa yang disebut transformasi kreatif itu selalu mengandung unsur deformasi. Mengapa? Seperti sudah dikatakan, transformasi itu berdasar pada proses seleksi dan kombinasi. Dan ketika kita memilih unsur-unsur yang kita anggap relevan, kita dengan sendirinya mengabaikan banyak sekali unsur lain. Seleksi dan kombinasi yang kita buat juga selalu dipengaruhi pamrih dan kepentingan tertentu, yang tidak seluruhnya bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Dalam kadar yang berbeda, transformasi serentak merupakan proses manipulasi. Maka kalau kita menyetujui pendapat Ricoeur tentang luasnya cakupan mimesis dalam hidup manusia, kita pun harus mengembalikan kata Yunani itu pada arti asli dengan segala kekayaan dan kemungkinannya. Transformasi kreatif hanyalah kemungkinan terbaik, bukan kemungkinan satu-satunya. Catatan ini penting bila kita menafsir kembali Pancasila dan surat-surat serta teks lain yang ditulis oleh Bung Karno. Apakah interpretasi kita merupakan tafsiran kreatif berdasarkan teks asli atau manipulasi yang terlalu jauh menyimpang dari teks itu? Apabila teori mimesis diterapkan kepada Pancasila, maka dapat dikatakan bahwa keadaan sosial budaya yang diamati dan dilukiskan oleh Soekarno sebagai masyarakat yang dijiwai semangat musyawarah, mufakat, dan gotong royong adalah mimesis 1. Teks Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni 45 yang kemudian disempurnakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mimesis 2. Pelaksanaan Pancasila dalam hidup nation state Indonesia yang berhasil menyatukan rakyat dari berbagai suku, bahasa, strata sosial, budaya, dan agama dalam satu negara kesatuan yang demokratis,
dengan cita-cita mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera adalah Mimesis 3. Peralihan dari Mimesis 2 ke Mimesis 3 itulah yang dibahas dalam poin berikut ini. Dengan menggunakan dua citra imajinasi sosial, yaitu ideologi dan utopia. Oke. Dengan ini kita masuk kepada inti pembahasan kita sekarang. Pancasila sebagai ideologi dan utopia. Menurut Ricker, kebudayaan bisa dibedakan pada 3 lapisan. Lapisan pertama, kebudayaan bisa dipandang sebagai kumpulan benda-benda yang dihasilkan oleh sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu masyarakat. Rumah, sawah, perahu, pakaian, candi, mobil, komputer, dan sebagainya. Pada lapisan yang lebih dalam, kita menemukan sistem nilai, lambang-lambang, pola tingkah laku, tradisi, peranata sosial yang mengatur cara hidup warga suatu masyarakat. Tetapi pada dasar yang terdalam, setiap kebudayaan memiliki apa yang disebut Ricker etiko-mythical nucleus, yaitu kompleks nilai paling asasi yang menjadi pegangan hidup bagi orang-orang yang ada bersama dalam satu lingkup kebudayaan dan serentak menjadi sumber inspirasi bagi kreativitasnya. Tak ada kebudayaan yang bisa hidup, bertahan, dan berkembang tanpa etiko-mythical nucleus. Meminjam istilah fisika, inilah inti atom sebuah kebudayaan yang mengikat dan mengatur seluruh peredaran dan kegiatan budaya dalam satu masyarakat. Pancasila dapat dipandang sebagai intipati pandangan hidup bangsa Indonesia. Ricker menggunakan istilah etiko-mythical nucleus. Itu tahun 65 pada awal pengembangan hermeneutikanya. Tapi kalau kita menggunakan gagasan Ricker pada puncak perkembangan hermeneutika, inti terdalam kebudayaan yang membuat nilai-nilai dasariah lebih tepat disebut etiko-mito-poetic nucleus. Etiko karena dari kata ethics, karena berurusan dengan nilai-nilai moral yang mengatur tingkah laku warga. Mito dari myth, karena inti kebudayaan seringkali tidak diungkapkan dalam rumusan rasional yang jelas, melainkan dikisahkan dalam mitos, bayang, kisah-kisah simbolis yang membuat pandangan hidup suatu masyarakat. Poetik, karena dia menjadi ihlam bagi kreativitas masyarakat. Menurut Ricker, poetry is more than the art of making poems. It is poiesis or creation in the largest sense of the word. Itu kreativitas itu sendiri. Pancasila adalah etiko mito poetic nucleus, pandangan hidup bangsa Indonesia yang berhasil digali dan dirumuskan oleh Bung Karno. Selanjutnya akan diuraikan bagaimana Pancasila berperan sebagai ideologi dan utopia. Pertama, ideologi. Menurut Ricker, ideologi mempunyai 3 fungsi dalam hidup berbangsa dan bernegara, yaitu fungsinya sebagai integrasi sosial, sebagai legitimasi kekuasaan, dan sebagai distorsi sosial. Yang pertama, integrasi sosial. Fungsi pertama dan terbaik dari ideologi ialah integrasi sosial, sebagaimana juga diuraikan oleh Clifford Geertz dalam bukunya The Interpretation of Cultures. Dalam pidatonya yang termasyhur tentang lahirnya Pancasila, Bung Karno menyitir gagasan Ernst Renan tentang le désir d'être ensemble, keinginan bersatu, sebagai syarat nation state. Dan kemudian mengutip juga pandangan Otto Bauer, eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft. Suatu bangsa adalah persatuan karakter yang timbul dari persatuan nasib. Jadi bukan saja kita imagine society, tapi kita berdasarkan pengalaman nasib bersama sudah. Tetapi Bung Karno menambahkan
bahwa kehendak untuk bersatu berdasarkan pengalaman sejarah yang sama harus disertai kesatuan tanah tumpah darah, yaitu rangkaian pulau-pulau yang membentang antara benua Asia dan Australia, antara Samudra Pasifik dan Hindia. Sriwijaya dan Majapahit pernah menyatukannya. Dan menurut Bung Karno, Indonesia merdeka yang dicita-citakan akan menyatukannya kembali sebagai nation state. Pancasila adalah sebuah ideologi yang mempunyai kekuatan luar biasa dalam mengintegrasi bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa yang begitu plural seperti penduduk Indonesia yang terdiri dari 714 suku atau kelompok etnis yang tersebar di ribuan pulau dengan bahasa dan budaya lokal masing-masing. Bung Karno menyatukan semua kelompok etnis itu dengan menyatakan bahwa dia menggali Pancasila dari bumi Indonesia sendiri. Memang benar, nilai-nilai dasaria yang dirumuskan dalam Pancasila bisa ditemukan akar umbinya dengan menyelidiki warisan budaya leluhur kita. Sila ketuhanan yang Maha Esa bisa ditemukan dalam religiositas masyarakat asli di Nusantara. Kami di Maumere di sini, mereka menyebut Tuhan itu Amalera Bulan Reta Inian Tanah Bawa kalau mereka berdoa. Oke. Kepada Tuhan yang itu Bapa yang mengatasi langit dan Ibu yang mendasari bumi ini. Oke, dalam bahasa Sika. Dan hampir pasti di seluruh Nusa Tenggara di sini strukturnya hampir sama. Peri kemanusiaan yang adil dan beradab bisa dilihat dalam penghormatan terhadap martabat manusia dalam hidup bersama kita. Kesatuan kita sebagai bangsa dan demokrasi mempunyai akarnya dalam musyawarah mufakat. Perjuangan untuk keadilan sosial dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur ditunjukkan dalam pola hidup gotong royong leluhur kita. Dalam arti ini, Bung Karno menggalinya dari bumi Indonesia sendiri dan kemudian berfungsi menyatukan seluruh warga menjadi satu bangsa secara lebih sadar dan terencana. Tapi para peneliti yang mempelajari Pancasila secara kritis ilmiah juga tahu bahwa pandangan keagamaan, perikemanusiaan, kesatuan bangsa sebagai nation state, serta gagasan demokrasi dan keadilan sosial yang dirumuskan Soekarno tidak terlepas dari pengaruh para filsuf besar dan pemikir-pemikir yang sudah mengilhami Bung Karno. Kalau kita baca itu latar belakang literatur Bung Karno, bacaannya luas sekali. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbuka ke arah 8 penjuru angin, senantiasa terbuka terhadap pengaruh-pengaruh asing yang diintegrasikan ke dalam kebudayaan di Nusantara sejak zaman dahulu sampai sekarang. Ini diperlihatkan misalnya oleh bahasa Indonesia yang berakar dalam bahasa Melayu, tapi sekaligus menyerap kosakata dari bahasa Jawa, Sanskerta, Arab, Belanda, Latin, Inggris, dan seterusnya. Ideologi Pancasila yang terbuka menunjukkan bahwa kita adalah anak negeri dan sekaligus warga dunia ini. Meminjam kata-kata itu Pramudia Anantatur, anak semua bangsa dari bumi manusia yang satu. Akan tetapi, riwayat hidup manusia dan suatu masyarakat selalu ditandai apa yang disebut Ricoeur sudah di atas tadi, discordant concordance. Konkordansi itu unsur-unsur yang menyatukan, sedangkan diskordansi itu unsur yang memecah belah dan mengancam kesatuan. Diskordansi di alam Indonesia, misalnya melalui pemberontakan PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi, G30S, ataupun pergolakan di Aceh dan Papua. Semua unsur diskordan ini mengancam, tapi sekaligus memicu dinamisme pemerintah dan warga untuk mengusahakan perwujudan negara yang lebih baik. Dan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila mempunyai kekuatan dan kelenturan
untuk menampung diskordan concordance dalam hidup bersama sebagai bangsa. Itu fungsinya yang terbaik sebagai integrasi sosial. Fungsi ideologi kedua adalah legitimasi kekuasaan. Menurut Ricker, fungsi kedua ideologi adalah legitimasi kekuasaan. Setiap pemimpin negara atau masyarakat memiliki kekuasaan atau kewenangan tertentu. Tapi kekuasaan itu berasal dari mana? Manakah sumber kekuasaan yang sah? Inilah masalah legitimasi atau pengabsahan kekuasaan. Dalam filsafat politik dikenal 3 macam legitimasi kekuasaan pemimpin. Itu bisa dibaca dalam buku itu Romo Mani Suseno. Yang pertama, legitimasi religius yang mengatakan bahwa pemimpin menerima kekuasaan dari Tuhan. Hal ini berlaku dalam banyak kerajaan kuno di mana raja dianggap titisan dewa. Oleh karena pemimpin menerima kekuasaannya langsung dari Tuhan, dari Yang Maha Tinggi, maka kekuasaan yang bersifat absolut dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, legitimasi eliter yang memberikan kekuasaan hanya kepada kelompok elit, entah karena turunan, kasta, kepandaian, atau ideologi. Bentuk tradisional dari legitimasi eliter ialah aristokrasi, sedangkan bentuknya yang modern ditemukan antara lain dalam teknokrasi, yaitu pemerintahan oleh para ahli dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, legitimasi demokratis yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemimpin ialah tokoh yang dipilih oleh rakyat. Ia menerima wewenang dari rakyat dan melakukan tugasnya demi kepentingan rakyat. Karena itulah dia bertanggung jawab juga terhadap rakyat. Dalam teori politik, ketiga model ini seringkali dipisahkan satu sama lain. Tetapi untuk konteks negara yang berdasarkan Pancasila, kita bisa menghubungkannya sebagai berikut. Secara religius, semua kekuasaan dan kewenangan pada akhirnya bersumber pada Tuhan. Tapi kekuasaan itu tidak pernah diturunkan langsung oleh Tuhan kepada penguasa, melainkan melalui sesama warga atau anggota masyarakat yang memilih pemimpin itu. Maka pertanggungjawaban terhadap Tuhan selalu harus diberikan melalui pertanggungjawaban terhadap para anggota yang memilihnya. Sebagaimana sembah bakti kepada Tuhan dinyatakan dalam pelayanan terhadap sesama. Atau kita bisa katakan kasih kepada Tuhan dibuktikan dalam kasih kita terhadap sesama. Atas cara ini, kekuasaan pemimpin yang bersifat absolut dan semenang-menang dibatalkan. Dengan ini pula legitimasi religius dihubungkan dengan legitimasi demokratis. Karena pemimpin dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Selanjutnya, legitimasi demokratis pun mempunyai hubungan dengan legitimasi eliter, karena para anggota masyarakat tentu memilih pemimpin berdasarkan keunggulan para pemimpin tersebut. Di Indonesia sekarang masih berlaku praktik bahwa para pemimpin bersumpah atas nama Tuhan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Praktek ini secara implisit mengandung pengakuan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan kepada rakyat pada akhirnya merupakan pertanggungjawaban terhadap Tuhan. Inilah legitimasi dalam negara Pancasila. Dan ini juga fungsi Pancasila sebagai legitimasi kekuasaan. Yang ketiga, fungsi terburuk dari ideologi ialah distorsi sosial. Hal ini terjadi karena pemerintah menyalahgunakan Pancasila untuk membenarkan tindakan semenang-menang. Sebagai contoh dalam sejarah Indonesia, rezim Soeharto pernah menangkap dan memenjarakan sejumlah orang tanpa proses pengadilan dengan mencap mereka sebagai komunis ataupun tidak Pancasilais.
Begitu juga dalam masa Orde Baru, sejumlah surat kabar dan majalah yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah dibredel dan diberangus. Hal ini adalah sebuah distorsi sosial dengan menggunakan ideologi Pancasila secara sebenang-benang demi melangsungkan kemapanan kekuasaan. Tapi distorsi ini tidak hanya dilakukan oleh satu rezim secara keseluruhan, melainkan juga oleh setiap pemimpin yang bersumpah atas nama Tuhan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, tapi kemudian menyalahgunakan kekuasaan itu untuk kepentingan diri semata-mata. Ada sosok pemimpin yang hanya menata kata indah dalam kampanye politik, tapi tidak mewujudkan dalam tindakan nyata. Apalagi dalam era digital yang antara lain ditandai post-truth, gawai komunikasi digital seringkali digunakan untuk meyakinkan publik dengan membangkitkan emosi berupa sentimen keagamaan, sentimen kesukuan, atau pemihakan politik. Itu kita bisa dengar setiap hari. Dengan polesan pesan indah, sekalipun apa yang disampaikan itu tidak benar. Kebohongan yang disampaikan terus-menerus melalui sarana digital pada akhirnya dianggap kebenaran oleh orang-orang yang tergugah emosinya dan tidak bersikap kritis dengan mencari fakta yang benar. Itulah fungsi terburuk dari ideologi ketika dia disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan sendiri atau kepentingan golongan, tapi bukan untuk melayani masyarakat. Itu tentang ideologi. Kita pindah ke pokok kedua tentang Pancasila sebagai utopia. Menyebut Pancasila sebagai utopia mungkin agak mengejutkan, karena secara populer utopia biasanya dimengerti sebagai khayalan belaka tentang suatu sistem sosial yang sempurna, tapi sama sekali tidak mungkin diwujudkan. Karena itu dibutuhkan sedikit penjelasan tentang arti kata utopia sebagaimana diuraikan oleh filsuf Paul Ricoeur. Utopia berasal dari kata Yunani dan topos, yang secara harfiah berarti tidak bertempat dimanapun juga. Kata ini dipakai pertama kali oleh Sir Thomas More dalam bukunya yang berjudul Utopia untuk melukiskan sebuah masyarakat khayalan sempurna, tapi pengarangnya sendiri mengatakan bahwa sama sekali tidak bisa diwujudkan. Pengertian inilah yang kemudian menjadi populer dalam masyarakat. Ricoeur sebaliknya tidak menggunakan kata utopia dalam pengertian Thomas More. Ricoeur lebih menyetujui paham utopia sebagai cita-cita yang mempunyai kemungkinan untuk diwujudkan, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pemikir modern seperti Karl Mannheim, Saint-Simon, dan Charles Fourier. Bagi mereka utopia belum bertempat dimanapun, tetapi merupakan sebuah cita-cita luhur jangka panjang yang bisa diwujudkan tahap demi tahap, tanpa pernah diwujudkan secara penuh 100%. Dalam pengertian inilah Bung Karno mencita-citakan negara Indonesia yang merdeka berdasarkan Pancasila. Kemerdekaan untuk Soekarno hanyalah jembatan emas yang harus dilewati untuk membangun Indonesia yang dicita-citakan di seberangnya berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, Ricoeur menguraikan 3 fungsi utopia, dari yang terbaik sampai terburuk. Yang terbaik ialah pemikiran tentang suatu sistem sosial terbaik dalam membangun suatu bangsa atau negara. Yang kedua, kritik terhadap pemerintahan dengan memukakan alternatif yang lebih baik. Dan fungsi yang ketiga yang terburuk ialah pelarian dari kenyataan ke dalam dunia khayalan semata-mata. Fungsi pertama, utopia sebagai pemikiran tentang sistem sosial terbaik. Pada tempat pertama, utopia dalam bentuk pemikiran tentang kemungkinan terbaik dalam membangun suatu masyarakat ataupun bangsa dan negara. Pancasila sebagai dirumuskan oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni 45 itu adalah sebuah utopia dalam arti ini. Ketika merumuskan sila kebangsaan,
Soekarno mencita-citakan suatu nation state yang merangkul semua golongan, semua suku, strata sosial, golongan agama, serta merangkum semua kerajaan-kerajaan kecil di Kepulauan Nusantara ini. Beliau berkata, saya kutip dengan itu cara penulisan masih asli dari tahun 45-50-an dulu, kita hendak mendirikan negara semua buat semua. Bukan semua buat satu orang, bukan buat satu golongan, bukan golongan bangsawan maupun golongan kaya, tapi semua buat semua. Dan bagi segenap warga Indonesia dari semua golongan itu, Soekarno mencita-citakan sebuah tanah air. Menurut geopolitik, Indonesia adalah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, bukan Borneo saja, bukan Celebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu kesatuan di antara dua benua dan dua samudera. Itulah tanah air kita. Tapi itu masih suatu cita-cita. Kebangsaan Indonesia ditandai multikulturalitas, yang berarti mencakup banyak suku dari aneka budaya yang hidup berdampingan. Multikulturalitas itu fakta. Tapi multikulturalitas harus dikembangkan secara lebih sadar kepada interkulturalitas, di mana aneka budaya tadi dari berbagai suku saling berintegrasi secara kreatif dan membentuk satu mosaik yang indah bernama Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan cita-cita atau proses yang tidak pernah selesai. Dalam arti ini, dia tetap merupakan utopia, cakrawala penunjuk arah, namun tetap tak tergapai sepenuhnya. Selanjutnya, sila kebangsaan ini dihubungkan dengan sila kedua. Soekarno menyebutnya internasionalisme atau peri kemanusiaan. Bung Karno berkata, saya kutip, kebangsaan kita yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme, dan lebih lanjut, kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada suatu kekeluargaan bangsa-bangsa. Saya seorang nasionalis, tapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan, kata Bung Karno sambil mengutip Mahatma Gandhi. My nationalism is humanity. Sejatinya, peri kemanusiaan itu berhubung dengan penghormatan terhadap hak-hak asasi dan martabat manusia. Dan hal ini tidak hanya berlangsung dalam pergaulan internasional, melainkan juga dalam hubungan internal antar warga Indonesia. Hak asasi yang hak ini dijabarkan secara agak terbatas dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam tahun 45 dulu. Seperti hak untuk mendapat perlakuan sama di depan hukum, hak untuk berserikat dan berkumpul, dan seterusnya. Kemudian melalui proses amandemen yang berlangsung dari tahun 99 sampai 2002, peri kemanusiaan itu disempurnakan dengan masuknya satu bagian yang substansial, yaitu bab XA yang berjudul atau 10A yang berjudul Hak Asasi Manusia, yang memuat 10 pasal dari 28A sampai dengan 28J. Di situ antara lain dikemukakan hak untuk hidup, hak untuk membentuk keluarga, untuk melanjutkan keturunan atas kewarganegaraan, dan seterusnya. Selain amandemen Undang-Undang Dasar 45, pemerintah juga menerbitkan beberapa undang-undang yang melindungi hak asasi dan martabat manusia, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan DPR tanggal 12 April 2022, belum lama ini. Semua itu menunjukkan bahwa peri kemanusiaan tetap merupakan sebuah utopia yang senantiasa harus kita perjuangkan. Dalam sila ketiga, Bung Karno mengusulkan musyawarah untuk mufakat melalui perwakilan. Saya kutip beliau,
Kita mendirikan negara semua buat semua. Satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Soekarno membayangkan bahwa suatu musyawarah yang dihadiri wakil-wakil rakyat akan terjadi dalam musyawarah itu akan terjadi pertukaran pikiran, percaturan pendapat, perbenturan faham demi menghasilkan apa yang terbaik bagi kepentingan bangsa melalui mufakat. Memang kalau kita lihat perdebatan Bung Karno, Syahrir, Hatta, itu mereka para pendiri Republik ini, dengan perdebatan DPR kita sekarang, ya kita lihat bahwa sebetulnya perdebatan generasi pendiri jauh lebih bermutu. Oke, tapi sekarang saya kutip lagi Bung Karno, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pikiran kepada kita supaya pergaulan kita sehari-hari kita selalu bergosok seakan-akan menumbuk membersihkan gabah supaya keluar daripadanya beras, dan dari beras itu akan menghasilkan nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Prinsip musyawarah untuk mufakat untuk demokrasi Pancasila dibedakan Soekarno dari demokrasi Barat. Saya kutip, kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tapi permusyawaratan yang memberikan hidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Dengan ini Bung Karno menghubungkan demokrasi politik dengan apa yang disebutnya ekonomi demokrasi. Maka prinsip keempat yang dikemukakan Bung Karno dalam pidato itu ialah kesejahteraan sosial. Beliau menolak kapitalisme di mana para pemilik modal mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan rakyat banyak, rakyat kecil tetap miskin dan terlantar. Bung Karno memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa kali dalam pidato beliau menggunakan istilah dalam bahasa Belanda, social rechtvaardigheid, yang berarti keadilan sosial. Itu berarti kesejahteraan negara harus dibangun di atas prinsip keadilan. Jadi kita bisa bayangkan jauh sebelum teori John Rawls, yang mengajarkan bahwa keadilan yang sesungguhnya berarti memberikan peluang terbesar bagi mereka yang paling itu kurang beruntung dengan prinsip Maximin, Soekarno sudah memperjuangkan itu. Hanya karena itu empati dia terhadap penderitaan rakyat. Menurut Bung Karno, utopia keadilan sosial dan kesejahteraan sudah lama hidup di tengah masyarakat dalam mitos Ratu Adil. Saya kutip beliau sekarang, apa yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil ialah social rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil itu. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal social rechtvaardigheid itu. Prinsip terakhir dan terdalam ialah ketuhanan. Menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Soekarno mencita-citakan sila ketuhanan di mana tiap orang boleh menganut dan mempraktikkan keyakinan agamanya dengan bebas. Saya kutip, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan. Artinya dengan tiada egoisme agama. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa penganut agama-agama harus menghayati keyakinan agama dengan cara yang berkeadaban, yaitu dengan hormat menghormati satu sama lain. Inilah prinsip untuk kebebasan beragama dan toleransi. Tetapi kalau kita mengamati sejumlah praktik fanatisme dan radikalisme agama yang terjadi sekarang ini, maka ketuhanan yang berkeadaban yang dirumuskan Soekarno tetap merupakan utopia yang perlu diperjuangkan terus-menerus.
dalam proses menggali prinsip-prinsip yang dijadikan dasar negara, Bung Karno menggali itu mulai dari permukaan. Maka karena dia menggali dari permukaan, mulai dari kebangsaan dan terus ke bawah. Dan dia menemukan ketuhanan yang Maha Esa sebagai prinsip terdalam yang melandasi semua asas lain. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sila ketuhanan ditempatkan sebagai sila pertama. Oke. Kemudian, sila pertama. Sebetulnya hal ini tidak bertentangan. Ketika Bung Karno mencari pendasaran, maka dasar terdalam dan terakhir dari semua asas ialah Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya kalau hidup manusia serta seluruh makhluk ciptaan dilihat sebagai suatu proses penciptaan, Tuhanlah sang pencipta itu adalah awal mula dan pengasal segala sesuatu. Tuhan adalah titik alfa dan omega, awal dan akhir dari semesta ciptaan ini. Kelima sila yang dirumuskan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni itu merupakan sebuah utopia dalam arti terbaik. Tahun itu 1986 atau 87. Saya masih di Leuven waktu sedang menyelesaikan doktorat saya, dan Profesor de Klerk, itu profesor bidang filsafat politik di Leuven, minta saya satu kali beri kuliah khusus tentang Pancasila. Saya kaget sekali. Saya tanya, Profesor, kenapa? Dia bilang menurut penelitian dia, Pancasila adalah satu model ideologi yang terbaik yang dia pernah temukan. Saya bangga luar biasa. Tapi sekarang saya merumuskan sebagai ideologi sekaligus utopia. Utopia karena apa? Dia merujuk pada cita jangka panjang yang hanya bisa dilaksanakan tahap demi tahap, tapi tidak pernah tergapai secara sempurna sepenuhnya. Utopia dalam pengertian ini merupakan suatu horizon atau kaki langit yang menunjuk arah perjuangan kita sepanjang sejarah, tapi tidak pernah terjangkau sepenuhnya. Entah itu keadilan sosial, entah itu peri kemanusiaan, entah itu kesatuan kita sebagai bangsa, dan penghayatan kebebasan beragama, semua itu tetap harus diperjuangkan. Yang kedua, utopia sebagai kritik terhadap kemapanan kekuasaan. Menurut Ricoeur, fungsi utopia yang kedua ialah kritik terhadap kemapanan kekuasaan dengan menganjurkan alternatif yang lebih baik. Where ideology is legitimation, utopia is an alternate to present power. Kalau ideologi merupakan legitimasi kekuasaan yang ada, utopia mempertanyakannya dengan membukakan kemungkinan yang lebih baik demi terwujudnya bonum commune yang kita cita-citakan. Fungsi utopia kedua ini sebetulnya sudah tersirat dari apa yang dijelaskan oleh fungsi pertama. Kekuasaan yang ada selalu bisa dievaluasi, dipertanyakan, dikritik, diperbaiki berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sendiri. Bila terjadi kekerasan atau persekusi agama, maka para warga harus menimba kembali inspirasi dari sila ketuhanan yang Maha Esa yang menjamin kebebasan beragama dan toleransi. Bila terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sila kemanusiaan yang adil dan beradab harus menjadi rujukan untuk memperjuangkan kembali pemulihan martabat itu, dan seterusnya. Bila pemerintah terjebak dalam arus neoliberalisme yang sangat mementingkan keuntungan bagi para kapitalis, kita harus mengkritik pemerintah dengan keras berdasarkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, fungsi terburuk dari utopia ialah pelarian dari kenyataan. Fungsi ketiga utopia ialah pelarian dari kenyataan dengan mengimpikan
melakukan korupsi tanpa usaha untuk menyejahterakan masyarakat, maka Pancasila dimanipulasi sebagai utopia dalam arti terburuk. Sebagai warga yang bertanggung jawab, kita semua orang yang berkehendak baik, khususnya para cendekiawan, harus berusaha agar Pancasila tidak diselewengkan menjadi utopia dalam arti terburuk ini. Apalagi dalam era digital yang antara lain ditandai post-truth. Post-truth artinya kebenaran tidak penting. Yang penting adalah daya untuk meyakinkan orang. Itu post-truth. Orang gampang menggunakan kekuatan media sosial bukan terutama untuk kebenaran, melainkan untuk menyampaikan propaganda belaka dengan membangkitkan sentimen keagamaan, kesukuan, atau pemihakan politik. Di situ gampang sekali Pancasila dipakai sebagai utopia dalam artinya yang terburuk. Penutup, bagaimana hubungan ideologi dan utopia? Sejauh ini Pancasila dibahas sebagai ideologi dan utopia secara terpisah. Bagaimanakah hubungan antara keduanya? Menurut Ricoeur, ideologi dan utopia adalah dua sisi dari imajinasi sosial yang membentuk suatu bangsa sebagai identitas naratif, yang merupakan tegangan antara apa yang sudah dicapai dan kemungkinan baru yang masih harus digapai. Ideologi berfungsi mempertahankan identitas sebagaimana adanya, das Sein. Sedangkan utopia selalu membuka kemungkinan pada apa yang lebih baik, yang masih harus digapai, das Sollen. Indonesia sebagai bangsa yang bertanah air satu, berbahasa satu, yang terhimpun dari banyak suku budaya adalah ibarat sebuah teks atau kisah yang sudah ditulis. Tapi komposisi sebuah kisah tentang hidup manusia atau masyarakat selalu ditandai apa yang tadi sudah disebut discordan concordance. Tegangan antara unsur yang menyatukan dan yang memecah belah. Sebuah kisah mempertahankan keutuhan selama konkordansi lebih kuat dari diskordansi. Dan dengan itu sanggup mengintegrasikan unsur diskordan dalam kelenturan komposisinya. Demikian juga kekuatan Indonesia yang tetap mempertahankan, demikian juga kesatuan Indonesia yang tetap dipertahankan sampai sekarang, menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi mempunyai konkordansi yang bisa menampung dan mengintegrasikan kekuatan diskordan dalam komposisi bangsa. Namun teks senantiasa terbuka ke arah kemungkinan penafsiran baru berdasarkan otonomi semantis. Begitu juga dengan identitas Indonesia sebagai negara kesatuan. Pancasila adalah ideologi yang mempersatukan dan memberikan legitimasi kepada kekuasaan yang ada, tetapi sekaligus merupakan sebuah utopia yang membuka perspektif dan kemungkinan baru, atau meminjam gagasan Ricoeur tentang proses kreatif melalui mimesis. Sejarah perjuangan Indonesia selalu merupakan spiral atau uliran hidup yang bergerak dari mimesis satu, yaitu keadaan sosial budaya yang ada pada suatu masa, kepada mimesis dua, yaitu apa yang ditulis dan dirumuskan sebagai cita-cita bersama, kepada mimesis tiga, yaitu perwujudan rencana itu dalam tindakan nyata untuk kesejahteraan umum. Indonesia berdasarkan Pancasila adalah apa yang sudah tercapai dan sekaligus apa yang masih harus diperjuangkan terus-menerus. Indonesia akan langgeng selama Pancasila tetap menjadi etiko-mitopoetik nukleus yang mempersatukan dan menghidupkan serta mengilhami daya cipta, daya kreatif bangsa ini. Sari sejarah Nusantara, mutiara di Katulistiwa, seri cahaya Pancasila, bagimu Indonesia, tanah tercinta. Sekian dan terima kasih saudara-saudariku sekalian.